Wait, ketinggian kameranya. Turunin dikit deh ya. Turunin dikit. Udah pas belum sih? Ke kiri dikit deh. Oke deh. Wih, from Brooklyn? Jam berapa dong di Brooklyn? Siapa tuh? Ada dari Brooklyn, Ketut Wida. Serius dari Brooklyn. Jam berapa tuh di sana? Oke deh, IHSG hari ini lagi nguji resisten kuatnya kena di area 6 berapa nih ya? Open 6880 gitu ya. Oke, jadi ini kena area 6880. Patternnya sih menarik sebenarnya. Kalau dilihat dari sini, dia terus berusaha untuk breakout ya. Kayak ada pattern breakout, bukan berusaha sih. IHSG tidak bisa berusaha. Kadang bahasa copywriting tuh mesti harus diiniin kali ya. Linguistik harus hati-hati gitu. Oke. Jadi sejak dia breakout dari pattern inverse head and shoulders, dia sudah mencapai target jangka pendeknya dan sekarang udah mencapai resisten jangka menengahnya. Dan sebentar lagi dia mau menguji resisten sekitaran 6947. Arahnya kemana nih? Bakalan naik atau turun? Kalau aku bilang dia bakalan naik dikit sampai 6947. Abis itu dia akan sideways dulu karena jebolin resisten 6947 atau 6945 ini nggak mudah. Nah terus sekarang market itu lagi nungguin apa aja sih? Market itu sekarang lagi nungguin FOMC meeting ya. Jadi nungguin FOMC meeting. Dari pantauan CME Fed Watch, 99,8% pelaku pasar tuh memproyeksikan The Fed pada FOMC meeting 26 Juli nanti akan menaikkan suku bunga 25 basis point. Ya, jadi naikin suku bunga 25 basis point jadi 5,25% atau 5 sampai 5% ya, 5 sampai 5%. Ini untuk mencapai target inflasinya 2%. Jadi biar turun lagi dari 10 9 sempat 10 nggak ya? 9 ada deh. 9 terus kemudian jadi 4, terus ini ditarget jadi 2 gitu. Terus keputusan The Fed ini nantinya juga akan mempengaruhi keputusan suku bunga Bank Indonesia. Kalau perkiraannya gimana suku bunga Bank Indonesia ini perkiranya bakalan tetap ya di angka 5,75%, bakalan ditahan di situ gitu, oke? Terus kemudian aku akan cek di sini. Saham-saham yang aktif hari ini tadi sektor batubara manggung. Kita lihat harga batubara masih bisa naik gak ya? Dan by the way udah masuk pantauan kita loh beberapa hari kemarin. Udah masuk pantauan kita beberapa hari kemarin. Oke. Ya kita lihat ya. Ini harga batubara. Halo, selamat malam semua. Iya. Grup Panin, ntar deh. Grup Panin ntar dibahas. Oke. Ini bagus patternnya. Harga batubara ini bagus. Dia ngebentuk triple bottom gitu. Dan ada tanda-tanda reversal. Ya ini ada tanda-tanda reversal gitu. Oke, terus kemudian harga batu bara ini bakalan masih naik nggak sih? Masih bisa naik meskipun nggak kenceng. Dia akan naik sampai sekitaran 157 sampai 160-an. Kenaikannya didorong karena permintaan batu bara yang lebih tinggi untuk pembangkit listrik selama cuaca panas ekstrim di Asia Pasifik. Terus penggunaan listrik ini juga bakalan bisa naik gitu. Karena pendingin udara, kebutuhan pendingin udara untuk cuaca panas ya. Jadi menarik banget. Batu baranya masih bisa naik. Sorry guys, benerin baju dulu. Oke,
Terus selain itu untuk batubara masih ada sentimen dari India bakalan meningkatkan produksi batubara buat memenuhi permintaan energi yang meningkat ya dan mengalami kendala. Intinya sentimennya masih positif. Cuman kalau aku ngelihat harga saham batubara sendiri ini naiknya sifatnya jangka pendek, bukan naik yang sampai langsung cepat uptrend gitu. Kita lihat PTBA yang habis jatuh banyak, habis bagi dividen beberapa waktu kemarin, dan sekarang udah mulai naik, udah mulai menunjukkan satu tanda reversal dengan breakoutnya dia dari angka 2800. Ini berpotensi untuk jangka pendek menguji level resisten 3150 gitu ya. Jadi udah menguji level resisten 3150-an di sini. Terus kemudian ini level bekas dia ARB yang pertama. Jadi ini udah mulai mau nutup gap. Yang pertama pastinya ke 2940 dulu, abis itu dia zigzag dulu. Nah, kita lihat nih kalau teman-temannya yang lain gimana. Contohnya kayak UNTR atau United Tractor. United Tractor ini kalau teman-teman perhatikan, ini mirip kayak PTBA yang aku bilang beberapa waktu kemarin tuh, dia habis bagi dividen terus kemudian dia jatuh dalam gitu ya, dia kebanting jatuh dalam gitu. Terus kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini setelah dia naik terus dia turun lagi, ini keseret harga batubara turun. Nah, beda dengan PTBA pas dia jatuh tuh jatuhnya udah posisinya di bawah di sini. Jadi harga batubara tuh udah turun lah. Jadi sekarang tinggal naiknya aja gitu. Dan yang lain naik, ini PTBA ikutan naik. Jadi kesimpulannya PTBA tuh bakalan balik nggak sih ke harga sebelum dia bagi dividen itu? Kayaknya kalau balik sampai ke atas ini agak-agak lama deh ya. Kalau sampai ke level 37 ini agak lama, tapi pelan-pelan bisa, naik pelan-pelan bisa gitu. Oke, terus kemudian selain PTBA, aku mau review Adaro. Adaro ini patternnya juga mirip, cuman hati-hati ya, batubara saya melihatnya naiknya cuman jangka pendek aja. Karena pattern kayak gini nih nggak terlalu bagus ya. Jadi ini pattern apa coba? Ini ada apanya nih? Ada tiangnya, inverse flag. Jadi nggak bagus kalau masih bentuknya masih kayak gini. Nah, dia jadi aman, jadi bagus gimana jika dia breakout dari garis merah yang di sini nih. Jika dia breakout dari garis merah yang di sini. Nih, breakout dari sini nih. Ya. Terus kemudian selain Adaro, ya, pintar-pintar ya udah bisa jawab ya. Aku mau review Indi. Nah, Indi ini kita juga udah jual, udah profit taking. Ini patternnya juga mirip. Kalau pattern kecilnya ini bagus ya. Tapi pattern besarnya dia bentuk inverse flag juga. Terus pattern kecilnya, nah ini nanti bisa jadi contoh pattern juga nih. Contoh pattern apa coba? Apa coba yang aku giniin nggak pakai tiang? Ini pattern apa ini? Bisa belajar dikit-dikit nih dari IG Live nih. Ini pattern apa nih? Ini M-Trade ada profit taking 2-6%. Pattern apa ya? Coba. Yes, Bang Tigor bener. Ini rising wedges, tanda dia bakalan bisa turun gitu. Kalau misalkan dikit lagi deh gitu. Dikit lagi mungkin naiknya sampai ke 2200-an. M-Trade udah profit taking untuk Indi. Nah, pattern ini akan menjadi failed jika dia breakout dari garis ungu yang di atas nih. Aku ganti warnanya ya. Aku ganti warnanya jadi pink gini nih. Nah, dia bisa failed jika dia breakout dari sini gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau review lagi buat saham yang lain. ITMG. Aku mau review pattern ITMG. Siap. Mari kita lihat ITMG. Nah, ITMG ini kalau ngelihat chart sih dia paling oke. Paling oke-nya kenapa? Karena kalau ngelihat beberapa pattern tadi, ini kan mirip semua ya. Ini juga ada rising wedges di sini. Tapi di sini dia rising wedges-nya tuh udah failed. Failed-nya dalam arti kalau rising wedges tuh kan konfirmasinya turun kan, dia tanda turun kan. Tapi si rising wedges ini terus dia failed-nya karena dia breakout kemarin dan hari ini dia lanjut breakout. Jadi pertanyaannya apakah saham-saham batubara yang lainnya juga bakalan ngikutin si
ngikutin si ITMG ini. Pertanyaannya, apakah saham-saham batubara lainnya bakalan ngikutin ITMG, nge-breakoutin pattern-pattern bearish-nya dia? Bisa jadi, tapi kita tetap mesti sebaiknya antisipasi atau waspada. ITMG berpotensi menuju sampai 3175 ya, berpotensi menuju 3175 sampai 32.200-an sampai di area ini gitu. Oke, terus kemudian itu saham-saham batubara. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang mungkin lagi nyangkut di batubara beberapa waktu kemarin dan mungkin udah beli PTBA, senang dapat dividen tapi pusing sahamnya turun banyak. Jadi udah ada gambaran sekarang ya. Kemungkinannya probability-nya dia bakalan lanjut naik atau turun sih untuk saham-saham batubara ini. Kalau PTBA masih ada kemungkinan naik karena dia naiknya juga belum signifikan kemarin. ITMG juga masih bisa naik dikit sampai 30 ribuan. Terus United Tractor, Adaro, United Tractor, Adaro, Indi itu masih belum breakout dari sideways pattern-nya, bearish pattern-nya. Jadi kita masih wait and see gitu. By the way, aku beberapa waktu ini lupa ngomong disclaimer. Tapi tetap dalam setiap konten, setiap materi edukasi yang kita kasih pasti ada disclaimer-nya ya, teman-teman ya. Oke. Kita mau review sekarang saham dari grup Panin with Heon. Oke. Aku mau review BBCA sekarang ya. Jadi aku mau review BBCA ya. BBCA, ada apa sih dengan BBCA ini? Labanya naik, BBCA ini labanya naik 34%. Jadi 24,19 triliun pada semester 1 ya di tahun 2023 ini. Dan ini bagus banget. Angka 34% secara tahunan ini berarti kenaikannya sekitar berapa ya? Sebelumnya 18,04 triliun, sekarang jadi sekitaran 24 triliunan. 24,19 triliun gitu. Jadi pertumbuhan net interest income-nya juga bagus, naik 24,6% dari 29,77 triliun jadi 31,10 triliun. Jadi besok kita bisa watch BCA kalau misalkan kamu mau trading ya. Jadi mungkin gerakannya nggak akan sampai signifikan gimana, jangan dibandingin saham second liner, tapi tetap bakalan ada gerakan yang positif gitu. Terus secara valuasi saham-saham big banks ini udah cukup mahal, cuman masih bisa naik dalam jangka menengah panjang, masih bisa naik, tapi udah nggak murah valuasinya. Jadi kalau mau beli buat jangka menengah panjang jangan banyak-banyak juga gitu ya. Jadi congrats BCA. Terus pendapatan selain bunganya dia tumbuh 9,4 year on year. Terus didorong oleh kenaikan pendapatan fee dan komisi 5,4%. Nah, setelah BCA mesti perhatikan apa? BMRI, BBRI, dan BBNI. Teman-temannya ya, jadi musim report laporan keuangan di semester 1 setelah BCA bakalan diikuti saham-saham big banks yang lainnya. Jadi buat kamu-kamu yang udah punya BBCA, hold aja. Yang belum punya ya mau beli nggak? Yang belum punya, kalau mau beli boleh-boleh aja sih, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena valuasinya udah nggak murah. Jangan banyak tuh berapa banyak. Kalau dulu big banks pas zaman valuasinya masih cukup oke, dan nggak harus pas valuasi murah banget sih, awal tahun kemarin tuh udah masih cukup oke, itu kita bisa taruh sekitar 40-50% dari total portfolio. Tapi sekarang mungkin sekitaran 30%-an aja kali ya, mentok. Tapi kan masih bisa naik tuh, iya sih masih bisa naik. Cuman saham-saham yang lain valuasinya masih murah tuh masih banyak. Seperti contohnya BBTN. Dan aku bakalan spill lagi besok saham apa nih ya. Besok aku akan spill satu saham yang valuasinya murah juga dan masih bagus di Reels aku. Jadi pantengin terus story aku dan juga Reels Instagram aku. Pastinya di Mtrade juga dikasih tahu dong.
Nah ini BBCA dia lagi masa sideways atau konsolidasi di resisten 9.200. Dia bakalan naik sampai 9.300 tuh gampang banget, deket banget ya. Jadi ya wait and see dulu aja deh. Dan Big Fund udah punya banyak BCA dari modal bawah. Besok kalau naik kemungkinan nggak sampai banyak-banyak banget sih. Kemungkinan sampai 93 aja. Kalau breakout dari 93 ya bagus lah. Itu BCA. Kita akan review BMRI, BBRI, dan BBNI yang kemungkinan besar report laporan keuangannya juga masih akan bagus. Ya, jadi ini BMRI Bank Mandiri beberapa hari kemarin udah sempat breakout. Ini bakalan kemungkinan sideways dikit doang dan melanjutkan uptrendnya. Terus kemudian BRI beberapa hari kemarin breakout dari sideways-nya, mau naik udah agak-agak berat, agak susah. Nunggu laporan keuangan juga, potensinya bagus. Dan juga BBNI ini yang secara teknikal masih agak-agak murah, belum break all time high. Dimana yang lain teman-temannya udah all time high, BMRI dan BBRI, terus BBCA menuju all time high. Nah ini dia agak-agak turun gitu, dia ada kemungkinan untuk bisa naik sampai 9225. Oke, jadi dari 4 itu mau beli yang mana? Untuk posisi saat ini sih tetap yang paling murah secara teknikal dan valuation ada BBNI. BCA boleh nggak sih? Seperti yang aku bilang tadi boleh, cuman jangan kebanyakan deh, udah agak tinggi valuasinya. Oke, terus bahas saham perbankan lainnya, banyak request dari grup Panin. PNLF dan PNBN. Oke, kenapa aku miring-miring ya? Tinggal balik aja kameranya. Jadi miring-miring gini tuh tadi ngelihat chart error. Harusnya tinggal diginiin loh. Balik aja kameranya. Oke deh. Ya, ini adalah PNLF. PNLF-nya dia kalau aku gambar lebih rapi kayak gini nih. Dia sempat breakout inverse head and shoulders-nya, terus kemudian failed. Terus kemudian dia retrace sampai ke level 300-an ya, dan dia berpotensi untuk naik lagi. Sampai di sini 330-an. Ya. Sampai di area ini gitu loh. Nah, terus kemudian secara tren belum uptrend banget, tapi udah ada tanda-tanda uptrend. Jangan sampai dia breakdown dari 300 saja sih. Kalau breakdown dari 300 trennya agak kurang oke. Masih ada potensi untuk PNLF, terus PNBN. PNBN sendiri ini juga sama, dia abis breakout dari sideways di bawah ini, dan retrace-nya tuh cukup bagus, dia ketahan MA20, jadi secara teknikal cakep dua ini. Aku mau move ke sektor yang lainnya, boleh nggak? Mau move ke sektor yang lainnya. Sama apa ya? Sebelumnya aku mau kasih kabar gembira dulu. Jadi asing tuh banjiri pasar modal Indonesia 105,4 triliun. Tapi mungkin kalian bingung, loh masuknya kemana? Kok saham value-nya segitu-segitu aja? Masuknya ke SBN. Ya, jadi 105,4 triliun banyak masuk ke SBN, itu 86,18 triliun. Nah, kalau inflow ke pasar saham itu 19,22 triliun year to date dari Januari sampai Juli 2023. Terus APBN kita surplus 152,3 triliun atau 0,71% dari gross domestic product. Jadi ini satu hal yang cukup bagus juga. Oke, aku mau review sektor yang lainnya. Astra International, dia bakalan akuisisi OLX nih ya. Jadi Astra International kita coba review chartnya di sini. Mantul dalam jangka pendek. Ini mantul dalam jangka pendek. Ini ada pattern apa? Candle
bullish engulfing. Ada tanda-tanda pantulan dalam jangka pendek, cuman ini volumenya masih lebih kecil daripada jatuhnya kemarin. Jadi kita wait and see dulu buat Astra International. Dan dia mengakuisisi ada rencana akuisisi anak usahanya melalui anak usahanya PT Astra Digital Mobil. Dia mengakuisisi 99,9% saham OLX Autos untuk ekspansi di segmen jual beli mobil bekas. Wah, keren ya. Hampir 100%. Oke, terus BBTN, ada yang minta BBTN. BBTN aku udah sering bahas, kemarin aku udah bahas BBTN. Aku mau review BTPS aja gimana? Boleh nggak aku review BTPS? Karena BBTN aku udah review beberapa hari yang lalu. Ada di TikTok aku juga, jadi watch TikTok ya. Potongannya ada di TikTok tuh. Oke, aku mau review BTPS, Bank BTPN Syariah Tbk. BTPS ini dia secara pendapatan naik 10,3% year on year. Secara pendapatannya dia naik 10,3% secara tahunan. Tapi secara laba bersihnya dia turun 12% secara tahunan gitu. Jadi meskipun pendapatan BTPS pada kuartal 2 2023 ini naik, tapi laba bersihnya turun karena apa? Memegaknya beban dari hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporernya. Itu naik 45% secara tahunan. Ya, jadi bank syariah mesti ada bagi hasilnya. Itu menjadi beban yang cukup besar buat BTPS ya. Jadi bagi hasilnya dia naik 45%. Terus selain itu beban operasionalnya BTPS juga naik 26,2%. Oke, mari kita lihat chartnya BTPS gimana. Sido sebentar. BTPS tadi kita exit karena jatuhnya lumayan gede volumenya. Tapi belum breakdown sebenarnya. Jadi ini tuh benar-benar pas di support 2140 dan ada pattern double tops kecil. Jadi kita exit dulu, sesimpel itu tadi. Medco dan Sido. Oke. Medco, keren ya. Oke, aku mau review dulu Medco. Kita ada nggak sih? Kalian lebih seneng aku nge-live di TikTok atau di Instagram sih? Ini Medco ya. Medco, M-Trade cuan 7-12%. Sejak dibeli 21 Juni kemarin, lumayan lama kita ngeholdnya, ya ampun. Sabar ya, sabarnya mesti harus tahu kapan kita sabar, kapan harus ngebuang. Ini masih di dekat-dekat support gitu, dan kita ngelihat oh ini ada pattern reversal gitu ya. Terus ya udah kita hold dulu. Waktu itu sempat breakdown, tapi breakdownnya cuma ekor-ekor doang. Dan hari ini naik. Kemungkinan jangka pendeknya kita bakalan profit taking nggak lama lagi, karena ini ya mungkin sekitaran level 1040-an mungkin ya, sampai 1050, karena kalau ngelihat candle kayak gini nih potensi dia masih bisa jalan gitu. Jadi kita tidak membatasi cuan kita dengan resisten. The sky is the only limit. Wih, gaya. Apalagi kalau pakai strategi super trader buat jangka menengah, itu bisa jadi multi bagger banget gitu. Kayak tadi ada yang cuan banyak nih, siapa tuh ya, Pak Effendi ya, dia pamer cuan auto gitu. Auto atau sama apa ya? Iya, auto. Aku share tuh di story aku. Terima kasih M-Trade yang sudah memperkaya Pak Effendi. Pak Effendi jangan lupa traktiran ya. IG aja, padahal fun loh di TikTok itu, lucu banget tau gak sih? Kalian masih main threads gak sih? Threads. Wih, hadir. Aku penasaran sih sebenarnya Effendi Liu Chunwan ini kayak apa gitu orangnya, aku pengen tahu. Mau nggak Pak Effendi nge-live bareng aku? Mau nggak sih? Udah siap belum? Sisiran dulu. Siap nggak? Iya loh, hadir loh. Oke.
Medco ini aku review lagi ulang. Aduh, jadi kelupaan tadi mau ngomong apa. Ya, si sapi gila Medco. Dia breakout dari 955. Oh ya, tadi udah tak jelasin lengkap lah ya. Profit taking sekitaran 1060-an kemungkinan masih bisa naik. Sido, banyak banget nih yang nanyain Sido nih, pada galau. Pak Effendi, mana Pak Effendi? Mana Pak Effendi? Sido, lagi tren turun, simple, lagi tren turun, dan dia turun volumenya gede banget, terus naik dengan volume kecil. Ini aku cek M-Trade ada beli nggak sih? Sido, ada. Masih merah. Oh, jangka panjangnya ada nih. Ini pas posisi-posisi di jangka panjang. Jadi kita lagi nge-watch juga, belum masuk buat jangka pendek. Kenapa? Karena candle hijau ini volumenya lebih kecil daripada candle merah gitu ya. Jadi ya kita wait and see dulu lah. Kalau kayak gini biasanya masih bisa turun lagi gitu. Yang buat investasi jangka panjang mungkin Gemesnya gimana? Namanya juga investasi jangka panjang. Aku pernah share tuh konten aku yang investasi ASES, S Hardware. Dia tuh udah sempet cuan belasan persen, terus jatuh rugi belasan persen. Terus abis itu sekarang untung udah puluhan persen, ya. Jadi perhatikan, kalau aku perhatikan M-Trade tuh ada masuk di sini, sekitaran di bawah sinilah ya, sama M-Fast kan rilisnya Januari gitu loh. Nah, udah sempat cuan 29% nih, sekarang jadi rugi 2,16%. Buat investor, jika kamu memang punya alokasi, masih punya duit nganggur dan masih punya alokasi, untuk Sido, alokasi itu gimana sih porsi di dalam portfolio kamu? Boleh tuh nambah. Tapi kalau nggak punya alokasi sama sekali, udah, wah Sido aku udah 20% dari portfolio, ya jangan ditambahin, biarin aja. Pokoknya selama uang dingin itu biarin aja. Nah, biasanya para investor ini ya, atau para trader ini gemes, terutama para investor, deh aku konteksnya investasi jangka panjang. Para investor ini, mereka tuh gemes, nggak bisa diem gitu loh, nggak bisa nahan. Kenapa? Karena apa coba? Karena ngeliatin monitor terus. Bahkan meskipun uang dingin dia nggak tahan, karena ngeliatin monitor terus gitu. Pak Effendi ini mau nggak sih nge-live bareng aku? Nggak dijawab loh aku. Sentimennya laporan keuangan terus. Yep, jadi kita lihat emiten apa yang labanya naik dan labanya turun. Nah, ini ada Unilever. Aku bahas dikit aja ya. Unilever ini laba bersihnya turun 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu gitu ya. Jadi laba bersihnya 2,759 triliun. Wow. Tahun lalu 3,429. Jadi nggak kaleng-kaleng nih. Meskipun laba bersihnya turun, tapi laba bersihnya dia tuh size perusahaannya gede banget gitu loh, sampai laba bersihnya aja triliunan. Nah, yang mesti kamu ketahui adalah perusahaan yang size-nya udah gede gini, ini kalau mau grow itu juga lambat. Jadi pertumbuhannya agak-agak lambat juga gitu. Ada yang nanya tentang auto. Mari kita lihat auto. Astra Auto Parts Tbk. Mari kita lihat, sabar ya. Ya lo, aku udah nawarin 2 kali lo, aku di PHP lo, Uci Casien. Abis ini aku bahas CPO deh. Salah ngepin. Aduh, salah ngepin. Susah banget sih. Oke. Aku mau bahas auto dulu nih. Auto pamer cuan dulu dong. Di M-Trade udah cuan 62 sampai 65% untuk jangka menengah. Auto jadi salah satu multi bagger kita di 2023.
Semoga aja bisa sampai 3 digit ya, tapi nggak usah maksain. Kalau misalkan ternyata belum 3 digit dan dia breakdown, ya sudah, kita jualan saja. Auto waktu itu dibeli di 17.50, direkomendasi beli, bukan dibeli, bah. Pada tanggal 12 April. 12 April itu di mana sih? Di sini, di bawah sini. Jadi dia mau breakout. Ini nyolong start. Ini termasuk nyolong start nih. Kalau breakout benerannya tuh di 18 April. Di sini nih. Aku lingkarin ya, semoga kelihatan. Ya intinya auto sekarang masih uptrend, tapi tinggal ngehold aja. Kalau misalkan kita ada beli lagi buat jangka pendek doang. Kalau kalian mau buat jangka menengah, udah telat gitu. Itu maxnya 5% aja, tapi terserah kamu sih. Kalau yang udah alumni workshop super trader, mereka ada loh yang berani all in. Ya, kenapa? Karena kalau di workshop super trader itu secara profil resikonya mereka udah lebih bagus lah ya, udah lebih ngerti gitu loh. Jadi meskipun all in, mungkin mereka benar-benar uang yang dingin banget. Aku sih nggak ngajarin all in, cuman dari testimoni yang aku dapat dulu punya itu ada yang all in sampai bisa beli BMW gitu, cuman satu saham doang. Terus kemudian ada yang sampai bisa beli rumah kayak gitu. Tapi ini saya bukan menyarankan seperti itu ya. Jadi kalau udah belajar di super trader mah sebenarnya bebas gitu. Kan ini kita kasih 10%, 5% tuh kita asumsinya mengeneralisasi semua member kita tuh pemula, kita anggap gitulah, meskipun lu orang udah jago. Oke deh, mana udah oke, mana? Aku jawab dulu dari pertanyaan Chang Chong An. Ini orang Korea atau gimana ya, sering nonton sih dia. Miss, harga CPO dunia terus bergerak naik. Hari ini 4.100 ringgit per ton. Harga saham CPO terutama Ali akan bergerak terus naik nggak? Kita lihat dulu sebelum aku habis sih. Sebentar ya, Ali ya. Ya, Pak Effendi boleh deh request deh Pak. Aku penasaran bener Pak, tapi jangan lama-lama ya Pak ya. Jangan lama-lama ya Pak ya. Oke, karena besok kita ketemu lagi Pak. Ali, ya ini masih naik sih. Kemarin kita ada masuk dan naiknya volumenya tinggi kemarin. Udah uptrend juga, bisa sampai ke 8350, tinggal ngehold aja. Oke deh, aku udah penasaran banget nih. Kalau super trader di portfolio tetap 10 emiten. Intinya tuh sebenarnya berapa banyak emiten itu tergantung modalmu juga gitu loh. Kalau modalnya 10 juta, bilang 10 juga kebanyakan gitu. Itu di invest dijelasin tentang desain portfolio. Tapi nggak usah khawatir kalau kamu ikut super trader, udah pasti itu jadi bahan obrolan kita juga gitu loh ya. Jadi untuk super trader materinya sama nggak sih sama yang kemarin? Kalau materinya sama, tapi cara ngajarnya pasti beda. Karena cara aku ngajar sekarang udah nggak textbook lagi, lebih straightforward dan lebih banyak ngejawab tanya jawab, jadi lebih banyak diskusi gitu. Biasanya diskusi aku buka di sesi-sesi akhir day 1 atau day 2, karena supaya nangkep dulu ilmunya apa, semua kita punya pemahaman yang sama, baru deh kita discuss. Kalau pemahamannya nggak sama, gimana discussnya? Baiklah Pak Effendi, di mana dirimu? Effendi Liu Chunwan. F-nya 1 ada 2 sih? Kok nggak ada? Invite to join. Effendi Liu. Mana sih, mana? Ah, ini dia. Ketemu. Jangan sampai saya di PHP ya. Udah aku invite nih. Halo Pak. Oh, jangan kasih jidat doang dong Pak. Ini copot bandonya. Biarin aja pakai bando lucu. Ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah dihituin. Tuh kan lucu kan? Pakai aja. Ya pakai itu kan, ya. Biar cuan terus pakailah bando. Oh, dia masih muda loh. Tua, Miss. Umur berapa sih? 36. Dia masih muda loh. Oke. Ini toh wujudnya. Ini yang pamer nih, cuan 100% nih, traktir nih, Pak. Oke, Bapak harus testimoni, sudah saya untuk yang pertama kali join saham, kalian harus ikuti manajemen and trade. Kalau misalnya satu tahun udah beli 500.000, jangan tambah lagi, biarin aja. Kalau beli itu juga antri cicil beli, itu intinya aja sih. Kalau udah cut loss ya harus cut loss, kalau nggak nanti simpan bisa bertahun-tahun tuh.
Intinya itu aja sih. Hebat loh. Aku tuh salut ya, satu hal ya teman-teman semuanya ya, kenapa aku sampai bisa apal namanya. Tiap pagi nonton morning briefing, siang mestinya ikut day briefing juga. Day briefing aku nggak ikut karena aku kerja juga ngurusin macam-macam. Terus malam masih nonton IG Live. Dan orang-orang seperti ini tuh banyak. Jadi salut. Buat teman-teman semua pesan-pesan apa nih buat teman-teman semuanya nih? Bisa dapat cuan sih, cuma harus ya agak sabar tuh. Dia nggak bisa cepet, nggak ada instan. Bisa. Ya. Hari tuh bisa, di bulan Pak. Kalau marketnya lagi uptrend. Ya. Cuannya lebih cepat dari Bapak, teman-teman. Itu ampun. Miss. Udah, Pak. Udah. Kapan udah, apa? Udah, Pak. Nanti jadi panjang, Mas. Pak. Ini masih ada teman-teman yang lain nih. Apa? Gak jauh ya? Mau Medan jauh. Capek aku. Iya. Bapak aja yang ke Jakarta. Saya solo ke Jakarta loh. Anyway, coba ngomong Hokkien, Pak. Ngomong Hokkien motivasiin teman-teman. Dicariin Coach Merlin tuh. Coba say thank you to Coach Merlin. Kamsia ya. Say thank you to Coach Merlin. Iya, Kamsia. Kamsia ya. Itu doang. Itu kan gue juga bisa. Kamsia ya. Ya wes Kamsia. Wih. Kamsia udah kali gue. Thank you juga buat Pak Effendi yang udah semangat. Sebenarnya yang bikin cuan tuh dirimu sendiri sih, Pak Effendi dan juga teman-teman semua. Kenapa? Karena kalian rajin, pantang menyerah gitu ya. Belajarnya rajin banget gitu. Kalau kita sih memfasilitasi aja. Cuan selalu Pak Effendi ya. Cuan. Hokkien lah. Cuan gimana dong? Cuan gini, cuan gitu ya. Hokkien lang. Iya betul. Hokkien iya, dan teman-teman yang nulis. Kalau ke Medan bilang Mas ya. Kalau ke Medan bilang Oke, Kamsia. Kamsia. Pasti dong. Kamsia semuanya ya. Thank you ya Pak Effendi ya. See you tomorrow.